Bab 1441 Harta Karun Waktu. Si Feng terkejut ketika dia melihat barang-barang di atas meja. Di masa lalu, satu-satunya item yang Countess tawarkan untuk diperdagangkan adalah pasir temporal, namun sekarang dia telah menawarkan lebih dari 10 item. Selain itu, tidak ada barang-barang ini yang kurang berharga daripada pasir temporal. Seperti yang diharapkan dari pemilik toko pasar gelap Abyss City. Dia bahkan memiliki item seperti ini. Tatapan Si Feng tidak bisa membantu tetapi hanyut ke sehelai perkamen kulit domba. Meskipun pasir temporal sangat berharga, pemain bisa mendapatkannya dari sumber lain. Namun, menemui perkamen kulit domba di atas meja tergantung pada keberuntungan. Perkamen ini tidak lain adalah desain Magic Thruster. Berbagai guild besar akan tergila-gila pada item ini. Magic Thruster mampu meningkatkan movement speed kapal sebesar 30%. Untuk pemain angkatan laut, item ini adalah anugerah. Tidak seperti di darat, ada jauh lebih sedikit titik teleportasi yang tersedia di laut. Jika pemain ingin melakukan perjalanan ke pulau tertentu untuk naik level, mereka umumnya harus melakukan perjalanan dengan perahu. Peningkatan 30% pada movement speed tidak diragukan lagi akan menghemat banyak waktu perjalanan pemain. Selain itu, ada banyak monster laut di lautan. Jika kapal biasa menemui monster laut tingkat boss, melarikan diri secara praktis tidak mungkin. Dengan Magic Thruster, bagaimanapun, bahkan sebuah kapal biasa memiliki peluang besar untuk melarikan diri dengan aman. Pemain bahkan lebih mungkin untuk melarikan diri jika mereka memiliki speedboat biasa atau lebih baik. Karenanya, Magic Thruster sangat dicari. Bahkan pemain dengan kapal murah akan sangat membutuhkannya. Satu-satunya kelemahan Magic Thruster adalah bahwa itu adalah item yang bisa dikonsumsi, itu akan hilang setelah digunakan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, tergantung pada berapa banyak mana yang digunakan, durasi Magic Thruster akan berbeda. Semakin kecil kapal, semakin sedikit mana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan gerakannya dan sebaliknya. Sebagai contoh, pada speedboat biasa, Magic Thruster bisa bertahan selama 48 jam. Namun, Magic Thruster itu tidak murah. Bahkan setelah harga stabil di pasar, masing-masing pendorong telah dijual seharga 1 emas, 50 perak di masa lalu. Itu bukan barang yang bisa dibeli pemain biasa. Secara umum, hanya tim petualang yang kuat dan persekutuan yang membeli item untuk menambah kapal berkualitas tinggi mereka. Dengan peningkatan kecepatan, mereka dapat melakukan perjalanan ke lokasi yang lebih berbahaya dan menuai hasil yang lebih besar. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Countess Cathy Green akan dengan sukarela menawarkan desain yang begitu berharga untuk pertukaran. Hanya saja, harganya pun agak tinggi. Countess menginginkan 1000 mana stone untuk desain. Meskipun Si Feng bisa mensintesis mana stone dengan batu bertuah, itu bukan upaya yang murah. Setiap batu mana membutuhkan 50 kristal ajaib. Dengan kata lain, desain itu akan menelan biaya 50.000 kristal sihir. Meskipun dia telah mengumpulkan cukup banyak baru-baru ini, dia telah menghabiskan banyak kristal selama pertarungan melawan Kastil Crimson. Setelah memperhitungkan pengeluaran pribadinya, ia hanya memiliki cukup kristal ajaib untuk membeli 2 desain. Sejenak, Si Feng tidak yakin harus berbuat apa. Magic Crystal sangat berharga bagi Zero Wing. Tanpa mereka, senjata perang itu tidak akan berguna. Jika dia menghabiskan semua cadangan guild untuk membeli Magic Thruster Designs, dia akan menyesali keputusan jika guild diserang. Oh, benar, aku punya barang lain untuk dijual. Melihat keraguan Si Feng, Cathy Green tersenyum. Dia kemudian mengambil gelang abu-abu gelap dan meletakkannya di atas meja. Aku kebetulan menemukan harta karun ini secara kebetulan. Namun, itu tidak lagi berguna bagi aku. Jika kamu mampu membelinya, barang ini bisa menjadi milik kamu. Petik 2. Ini adalah, Si Feng tertegun ketika dia melihat gelang abu-abu gelap. Gelang itu tampak biasa, tidak lebih dari seuntai manik-manik abu-abu gelap. Namun, Golden Stigmata menunjukkan bahwa itu adalah salah satu dari 7 harta karun. Sayangnya, karena kerusakan parah, itu hanya item epik. Gelang waktu, item peringkat epik. Gelang ini pernah memiliki kekuatan waktu yang menakutkan. Sayangnya, itu telah mengalami kerusakan parah. Keterampilan aktif tambahan. Pasir temporal dapat menghasilkan pasir temporal dengan menyerap mana stone. Tidak ada cooldown. Setiap batu mana menghasilkan 2 butir pasir temporal. Setelah mengalami kerusakan dan dinodai oleh energi jahat di dalamnya akan mencemari pemakai item juga. Menjatuhkan pada kematian. Tanda hubung. Ini adalah salah satu dari 7 harta karun. Si Feng menatap gelang waktu dengan kaget. Meskipun mana stone mahal dan sulit diperoleh, pasir temporal jauh lebih berharga. Itu juga memiliki lebih banyak kegunaan. Praktis setiap kelas gaya hidup dapat menggunakannya. Sementara itu, dengan menggunakan gelang waktu, seseorang hanya perlu menginvestasikan 1 batu mana untuk mendapatkan 2 butir pasir temporal. Itu tentu saja pertukaran yang menguntungkan. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana Countess bisa mendapatkan begitu banyak pasir temporal. Ternyata itu berkat salah satu dari 7 harta karun. Namun, tampaknya kunjungannya sebelumnya telah mengganggu rencana Cathy Green, memaksa Countess untuk mengumpulkan sejumlah besar batu mana dan mengubahnya menjadi pasir temporal secepat mungkin. Namun, harga yang diminta Countess terlalu tinggi. Dia menginginkan 100.000 mana stone untuk gelang itu. Bahkan jika dia memiliki batu bertuah, mensintesis 100.000 batu mana akan menelan biaya 5 juta batu mana.
Dengan pendapatan bersih Zero Wing saat ini, akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menabung sebanyak itu kristal ajaib. Adapun mencuri gelang waktu, bahkan jika si Feng memiliki 100 nyawa, dia tidak akan berani melakukannya. Countess, boleh aku tahu jika aku bisa menukar mana seton dengan barang-barang ini jika aku mengunjungi kamu di masa depan? Tanya si Feng. Jika Countess Cathy Green hanya menawarkan gelang waktu ini karena keinginan, itu akan keluar dari tangannya. Namun, jika dia menjualnya dalam jangka panjang, dia akan memiliki kesempatan untuk membelinya. Selama dia mendapatkan pembuluh darah Manatite di Pulau Karna dan mempertahankan cengkeramannya di kota hutan batu yang berkembang pesat, dia bisa mengumpulkan 5 juta kristal sihir dengan waktu yang cukup. Dia hanya takut bahwa tawaran Countess adalah kesempatan satu kali. Mendengar pertanyaan si Feng, Cathy Green terdiam beberapa saat. Setelah itu, dia menjawab, barang-barang lainnya akan tersedia di masa depan, tetapi aku tidak ingin memegang gelang ini terlalu lama. Aku siap untuk menjualnya di pasar gelap kepada penawar tertinggi dalam sebulan. Jika kamu dapat mengumpulkan 100.000 batu mana sebelum lelang, aku akan menjualnya kepada kamu sebagai gantinya. Petik 2. Sebulan, ya, si Feng mengerutkan kening. Meskipun itu adalah kabar baik bahwa Countess tidak hanya menawarkan gelang saat ini, batas waktunya tidak. Selain dari raksasa seperti Super Guild, mengumpulkan 5 juta kristal ajaib dalam sebulan adalah mimpi. Berbagai persekutuan besar menghabiskan sejumlah besar kristal sihir setiap hari. Bahkan guild tingkat pertama yang kuat hanya bisa menyelamatkan 4 atau 5.000 kristal per hari. Kecuali dia bisa menghemat sekitar 170.000 kristal sihir setiap hari, mengumpulkan 5 juta dalam 1 bulan tidak mungkin. Ketika si Feng memeras otaknya untuk mencari solusi, Cathy Green tersenyum dan berkata, jika kamu tertarik dengan gelang waktu, aku dapat memberikannya kepada kamu bahkan jika kamu tidak memiliki 100.000 batu mana. Kamu lihat, aku baru saja mengalami sedikit masalah. Jika kamu membantu aku mengatasi masalah ini, aku bersedia menawarkan gelang sebagai kompensasi. Petik 2. Bab 1442 metode lain. Aku hanya perlu membantumu dengan masalah ini. Si Feng menatap Countess dengan bingung. Dia tidak mengharapkan opsi lain akan tersedia. Jujur saja, bahkan Super Guild akan kesulitan untuk mengumpulkan 5 juta kristal sihir dalam sebulan. Bahkan dengan nada Manatite, itu akan menjadi tantangan. Sedihnya, tidak mungkin mendapatkan 100.000 batu mana dengan cara lain. Lagi pula, tidak semua orang cukup beruntung memiliki serpihan batu bertuah. Tanpa Philosopher's Stone, sumber utama mana seton dari persatuan akan menjadi bos di Dungeons beranggota 100 orang. Menyuruh alkemis mereka mensintesis mana seton juga tidak praktis, melakukan hal itu bahkan akan membuat Super Guild bangkrut. Betul, aku butuh seseorang untuk membantu aku mengambil item. Namun, item tersebut berada di lokasi yang agak spesial. Semakin tinggi tingkat pengunjung, semakin berbahaya lokasinya. Karena kamu hanya tier 2, kamu harus memiliki kesempatan untuk mengamankan item, kata Cathy Green, mengangguk. Namun, tiba-tiba, dia terkekeh pelan dan berkata, tapi sebelum kamu pergi, kamu harus melewati ujian kekuatan. Countess, aku bersedia mencobanya. Si Feng setuju tanpa ragu. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 7 harta karun. Secara alami, dia tidak bisa menolaknya. Selain itu, pencarian itu jauh lebih dapat diandalkan daripada memberikan harga 5 juta sihir kristal yang tidak realistis. Sepanjang percakapan mereka, si Feng telah memahami satu hal, semakin belakangan dia menemukan kepemilikan Countess Cathy Green dari Bracelet of Time, semakin sulit untuk mendapatkannya. Dia telah menyatakan bahwa pencarian akan menjadi lebih berbahaya ketika seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, menurunkan peluang keberhasilan pemain. Baik, ikuti aku. Cathy Green kemudian berdiri dan berjalan menuju koridor gelap di sudut taman dalam ruangan. Koridor itu sempit, dan satu-satunya cahaya datang dari lilin yang diatur secara berkala. Ketika mereka menjelajah lebih jauh di koridor, udara menjadi lebih dingin. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah aula kosong. Seperangkat pintu baja yang terkunci menjulang di ujung ruangan. Pintu-pintu baja seluruhnya tertutup es. Meskipun resistensi es si Feng tinggi, dia masih dingin. Jika pemain dengan ice resistance yang lebih rendah datang ke sini, mereka akan mati kedinginan. Tidak buruk, kamu telah bertahan sejauh ini tanpa bantuan aku. Kamu telah lulus tes pertama. Cathy Green mengangguk setuju ketika dia menyadari hawa dingin hampir tidak mempengaruhi si Feng. Kamu tes kedua adalah berikutnya, tes kekuatan tempurmu. Saat Cathy Green berbicara, sebuah magic scroll perak muncul di tangannya. Dia membukanya dan mulai mengucapkan mantra. Tiba-tiba, sebuah arai sihir perak muncul di hadapan Countess, mengumpulkan mana di sekitarnya. Sesaat kemudian, makhluk humanoid setinggi 3 meter bermanifestasi di tengah barisan. Sosok humanoid ini mengenakan baju besi perak dan membawa pedang besar yang memancarkan udara dingin. Tidak seperti manusia biasa, api hijau gelap menari di mata sosok itu. Hell Knight, mayat hidup, Tuan Besar. Level 57, HP 15 juta per 15 juta. Tanda hubung. Bunuh Hell Knight ini, dan kamu akan lulus ujian kedua, kata Cathy Green sambil menunjuk ke arah Hell Knight. Sistem, kamu telah menerima tes kedua Cathy Green. Konten pencarian, kosongkan tes kedua. Hadiah kamu akan bervariasi tergantung pada evaluasi kamu. Tanda hubung.
Sebelum Si Feng bahkan bisa membaca notifikasi sistem, Hell Knight meraung dan menghunuskan pedang besar dari punggungnya. Itu melesat lurus untuk Si Feng, memberinya waktu untuk mempersiapkan. The Great Lord peringkat Hell Knight melintasi 20 meter memisahkan mereka dalam sekejap mata. Setelah tiba di hadapan Si Feng, Hell Knight mengacungkan pedang besarnya, senjata yang berubah menjadi 3 garis cahaya perak saat mereka terbang menuju pendekar pedang. Hell Knight telah menyelesaikan seluruh proses semulus air yang mengalir. Hell Knight bergerak seperti seorang ahli dengan pengalaman tempur bertahun-tahun. Tidak ada gerakan berlebih dalam aksinya. Kecerdasan tinggi. Si Feng terkejut melihat lampu pedang bergerak ke arahnya. Dia berasumsi bahwa dia harus menghadapi Tuan Agung yang lemah, tetapi teknik bertarung Ksatria Neraka jelas lebih unggul dari Tuan Agung biasa. The Great Lord jelas telah mencapai standar Realm Half Step Refinement. Sebagai tanggapan, Si Feng membalas dengan membunuh Rai. Dang, dang, dang. Percikan tersebar ketika serangkaian dentang bergema di seluruh aula kosong. Si Feng terpaksa mundur 5 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, 3 kerusakan lebih dari minus 1500 muncul di atas kepalanya. Sebaliknya, Ksatria Neraka tetap tidak terluka. Serangan balik Si Feng hanya menghentikan serangan Tuan Agung. Setelah bentrokan awal, Si Feng tahu bahwa dia tidak cocok untuk kekuatan Ksatria Neraka. Bahkan, ada celah besar di antara mereka. Kekuatan apa? Si Feng mulai menganggap pertarungan ini dengan serius saat Hell Knight menyerang ke arahnya sekali lagi. Dia segera mengeksekusi Void Steps, menghilang. Meskipun Si Feng hanya berselisih dengan Hell Knight sesaat, dia telah mendapatkan prediksi kasar dari standar monster itu. Tidak hanya Ksatria Neraka memiliki kekuatan Grand Lord, tetapi reaksi dan kecepatannya juga berada di peringkat teratas di antara Great Lords di level yang sama. Jika bukan karena 3 item legendari yang terfragmentasi, itu sudah akan membunuhnya. Bukan teknik yang buruk, sayangnya, itu tidak berguna melawan Hell Knight. Ketika Si Feng menghilang, Cathy Green sedikit terkejut. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Ksatria Neraka bukanlah makhluk hidup, dan meskipun bisa melihat, ia juga bisa mengandalkan kemampuannya untuk mendeteksi makhluk hidup selama pertarungan. Bahkan jika teknik gerak kaki Si Feng menghilangkannya dari pandangan lawannya, dia tidak bisa menghapus auranya sebagai makhluk hidup. Kecuali dia memasuki ruang yang sama sekali berbeda, Hell Knight bisa melacaknya. Memang, bahkan setelah Si Feng menghilang, Hell Knight tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Makhluk besar itu menusukkan pedang besarnya ke tanah. Tiba-tiba, puluhan pedang es menghujani dari atas, menargetkan lokasi yang tampaknya tidak berpenghuni. Peng, peng, peng. Sebelum pedang es menghantam tanah, lintasan mereka dialihkan seolah-olah mereka telah menemukan dinding yang tidak terlihat. Pada saat yang sama, Si Feng muncul kembali. Setiap pedang es membawa 100% kekuatan Hell Knight. Akibatnya, Si Feng kehilangan sedikit HP-nya setiap kali ia membelokkan pedang es. Dalam waktu kurang dari sedetik, ia telah kehilangan lebih dari 20.000 HP. Sementara Si Feng berurusan dengan pedang es yang turun, Ksatria Neraka menarik senjatanya dari tanah dan berlari ke pendekar pedang itu. Saat mencapai Si Feng, itu mengayunkan pedang besarnya dengan terampil, mencocokkan waktu ayunannya dengan 8 pedang es terakhir. Setiap ayunan monster itu menargetkan tempat-tempat buta Si Feng. Ini pasti batasnya. Tidak buruk, skornya harus di atas 70. Melihat HP Si Feng mendekati 0, Cathy Green bersiap untuk memberikan buff. Tidak ada keraguan bahwa Hell Knight itu kuat. Bahkan puncaknya, tier 3 NPC dari level yang sama akan berjuang dalam pertarungan melawannya. Apalagi pemain tier 2, dia tidak ingin meminjamkan tangan kepada Feng Feng sampai sekarang karena dia ingin melihat berapa lama pemain itu akan bertahan melawan Tuan Besar. Adapun persyaratannya untuk membunuh Hell Knight, dia hanya mengatakan itu untuk memastikan bahwa Si Feng akan bertarung dengan semua yang dia miliki. Sebenarnya membunuh Hell Knight akan mengambil keajaiban. Lagi pula, Hell Knight adalah hamba pejuang lanjutan yang dia dapatkan setelah banyak cobaan. Setiap Count dan Countess di Kekaisaran Naga Hitam merindukannya sendiri, tetapi hanya dia yang memiliki kendali atas serdadu tempur tingkat lanjut. Tepat sebelum Cathy Green menghentikan pertempuran, cahaya biru berkobar di depan Great Sword Hell Knight yang turun. Tiba-tiba, Hell Knight terbang di udara. 8 pedang es yang tersisa hancur seketika. Emas, rune ilahi melilit seluruh tubuh Si Feng, dan auranya telah mengalami transformasi yang menantang surga. Ini tak lain adalah kekuatan naga langit. Si Feng tidak bermaksud menggunakan kekuatan naga langit secepat ini, tetapi Ksatria Neraka jauh lebih kuat dari yang ia duga. Jika dia terus menahan diri, dia hanya akan terbunuh. Baiklah, mari kita mulai babak kedua. Si Feng mengalihkan pandangannya ke neraka ksatria, yang akhirnya mendapatkan kembali pijakannya, dan maju. Bab 1443 Pelayan Tempur Lanjutan. Setelah meningkatkan Bread Heavenly Dragon, Power Heavenly Dragon tidak hanya meningkatkan kekuatan Si Feng, tetapi juga meningkatkan agility-nya. Si Feng mencapai Hell Knight hampir seketika, mengacungkan Abyssal Blade dan membunuh Rai saat dia mengeksekusi Orbit Sword. Sebuah galaksi bintang berkilauan di sekitar Si Feng, terjalin saat mereka membombardir Tuan Besar, yang baru saja bangkit kembali. Meskipun standar tempur Hell Knight berada di Realm Half Step Refinement, itu adalah seorang anak di mata Si Feng. Dia dengan mudah memahami bintik-bintik buta monster itu dan menyerang lintasan.
Si Feng bisa dengan mudah menghindari serangan Hell Knight, tapi dia memilih untuk menolaknya. Sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan naga langit, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari pemimpin besar tingkat yang sama. Karenanya, dia lebih kuat dari Hell Knight. Jika dia memilih untuk menghindari serangan yang masuk, dia hanya akan mengurangi kesempatannya untuk memberikan kerusakan. Boom, boom, boom. Satu pedang cahaya demi satu bentrok dengan Great Sword Hell Knight, dampak yang dihasilkan memaksa Great Lord kembali dan mencegahnya menstabilkan posturnya. Setelah 6 serangan berturut-turut, Hell Knight kehilangan pegangan pada senjatanya ketika pedang besar itu terbang dari tangan monster itu. Mati, Si Feng mengaktifkan Flame Burst, cahaya menyilaukan yang menyelimuti bilahnya. Dia menyerang Hell Knight yang tak berdaya dengan serangkaian pukulan dahsyat. Minus 164.878. Minus 331.478. Minus 332.015. Semua 15 serangan menemukan tanda-tanda mereka, menyebabkan penurunan HP Agung pada tingkat yang luar biasa. Dalam sekejap, Hell Knight telah kehilangan 20% dari HP-nya. Sementara itu, kekuatan destruktif Flame Burst yang menakutkan mengirim Hell Knight menabrak pintu baja yang beku, dan mereka bergidik saat tumbukan. Mengambil keuntungan dari kondisi lumpuh Hell Knight, Si Feng buru-buru mengaktifkan Lightning Edge. Dia biasanya tidak bisa menggunakan serangan dalam pertempuran berkecepatan tinggi karena waktu penyaluran Lightning Edge 0,5 detik, tetapi Hell Knight yang terluka telah jatuh ke tanah. Dia punya lebih dari cukup waktu untuk mengaktifkan skill. Banyak lampu pedang perak menari di depan Si Feng, yang membentuk sungai perak yang mengalir menuju Hell Knight. Minus 244.678. Minus 243.167. Serangan kuat Lightning Edge melumpuhkan Hell Knight sekali lagi. The Great Lord tidak berdaya ketika pedang yang tak terhitung menerangi dagingnya. Setelah 5 detik, Hell Knight hanya memiliki 2/3 dari HP yang tersisa. Meskipun menghadapi 2 pukulan yang sukses, Si Feng tidak punya niat untuk melonggarkan pelanggarannya. Saat Lightning Edge berakhir, Si Feng muncul di hadapan Hell Knight dan mengayunkan Abyssal Blade ke arah Great Lord. Namun, Hell Knight dengan cepat merespons. Pada saat kritis, ia mengambil kembali pedang besarnya dan menggunakannya sebagai perisai, menghalangi pedang Si Feng. Sayangnya, sementara itu menahan Abyssal Blade, itu tidak bisa melakukan apa-apa tentang 9 bayangan pedang yang muncul di sekitarnya. Keterampilan tingkat 2, bayangan pisau. Pada akhirnya, ke-9 bayangan itu terukir di Hell Knight, melahap HP Great Lord dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Dia kewalahan. Kejutan muncul di mata Countess Cathy Green ketika dia melihat Si Feng mendominasi Hell Knight-nya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemain tier 2 Mear dari tingkat yang sama bisa melampaui Advanced Combat Servant-nya. Bahkan dia tidak bisa melakukannya ketika dia sudah tier 2. Bermain solo tuan besar dari tingkat yang sama sulit untuk kelas tier 2. HP Great Lord terlalu tinggi. Pemulihan pertarungan monster ini saja sudah cukup untuk membuat pemain tier 2 kewalahan. Namun, Cathy Green tidak mengenali Si Feng karena monsternya. Meskipun hanya menjadi pemain tier 2, Si Feng memegang 3 item legendari yang terfragmentasi. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah senjata, efek keseluruhannya sangat mencengangkan. Selain itu, Ksatria Neraka sebenarnya bukan Tuan Agung dari tingkat yang sama. Lagi pula, itu hanya memiliki 15 juta HP. Level 57 Great Lord biasa harus memiliki setidaknya 40 juta HP. Jika bukan karena kekuatan Ksatria Hell dan standar tempur yang tinggi, Si Feng bisa dengan mudah mengalahkannya tanpa skill berserk. Sekarang dia telah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Menekan Hell Knight adalah sepotong kue. Menarik, sangat menarik. Dia telah menahan begitu banyak kekuatannya. Bibir Cathy Green melengkung menjadi senyuman ketika dia menyaksikan Si Feng mencukur HP Hell Knight. Namun, aku takut kalau kekuatan berserk skill yang tidak stabil tidak cukup untuk mengalahkan Hell Knight-ku. Ketika HP Ksatria Neraka turun menjadi 30%, itu meraung tiba-tiba dan memekakkan telinga. Armor peraknya hancur, menyebabkan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga bahkan Si Feng harus mundur. Ketika baju besi perak jatuh, itu mengungkapkan kulit Crimson Hell Knight. Si Feng juga memperhatikan biru tua, tanda ilahi di seluruh persembunyian sulit Ksatria Neraka, memancarkan tekanan yang menakutkan. Api hijau di mata monster itu juga berubah menjadi biru gelap, tatapannya yang dingin menyebabkan Si Feng bergidik. Itu mengamuk, Si Feng melanjutkan pembelaannya saat dia menyaksikan Dewa Agung berubah. Monster ini seperti makhluk yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan Hell Knight dari sedetik yang lalu. Mengamuk, Cathy Green tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, ini bukan semacam mode berserk. Itu hanya membebaskan kekuatannya. Aku secara khusus membuat makhluk itu memakai baju besi untuk menekan sebagian besar kekuatannya. Petik 2. Pelayan tempur lanjutan tidak seperti monster dan boneka. Mereka berjuang untuk meraih kemenangan di Dead Arena Pasar Gelap. Pelayan yang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut di arena menjadi pelayan dasar combat, sedangkan mereka yang memenangkan 50 pertandingan berturut-turut adalah pelayan melawan menengah. Seorang combat servant hanya akan naik ke peringkat advanced setelah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Oleh karena itu, pejuang tempur umumnya lebih kuat daripada makhluk dari tingkat yang sama. Tidak perlu dikatakan lagi, seorang serigala pejuang lanjutan tingkat 3 luar biasa kuat.
Inilah sebabnya mengapa Counts dan Countesses lain di Kekaisaran Naga Hitam menginginkan serdadu tempur canggih mereka sendiri. Namun, pegawai tempur lanjutan sangat mahal. Setiap orang adalah jenius perang. Kebanyakan bangsawan tidak mampu membelinya. Mereka umumnya memilih beberapa pelayan menengah. Setelah Hell Knight melepaskan baju besinya, atributnya mengalami transformasi kualitatif. Peringkatnya juga meningkat dari Great Lord ke Grand Lord. Tanpa baju besi, mobilitas Hell Knight juga meningkat. Sekarang, standar tempurnya telah mencapai ranah refinement. Aku bertanya-tanya berapa lama kamu akan bertahan melawannya? Cathy Green terkekeh. Sejauh ini, Si Feng telah menunjukkan kekuatan lebih dari yang dia duga. Dia telah mendapatkan 100 poin dalam evaluasinya hanya dengan memaksa Hell Knight untuk meninggalkan baju besinya. Namun, ini hanya memberi makan rasa ingin tahu Countess, dan dia ingin melihat seberapa jauh pemain ini bisa pergi. Jadi, ini adalah tes untuk mendapatkan salah satu dari 7 harta karun? Si Feng tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia menyaksikan Hell Knight perlahan mendekat. Memiliki kekuatan untuk solo seorang Grand Lord di tingkat yang sama itu konyol. Selain itu, standar tempur Grand Lord ini setara dengan para ahli Realm Refinement. Ketika Hell Knight mengangkat pedang besarnya, Si Feng menarik napas dalam-dalam. Datang. Berteriak, Si Feng mengaktifkan Tier 2 Blade Liberation, atributnya melonjak sekali lagi. Dia kemudian mengayunkan Abyssal Blade untuk menemui Great Sword yang masuk. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, bunga api menyinari aula yang gelap. Gelombang kejut yang dihasilkan mengirim debu dan puing ke udara. Apa? Mulut Countess berkedut ketika Si Feng memblokir serangan Hell Knight. Dia masih menahan. Setelah bentrokan, Hell Knight terpaksa mundur 5 langkah. Sebaliknya, Si Feng tidak bergerak sedikit pun. Dia kemudian berlari ke arah Grand Lord. Meskipun kekuatan Si Feng tidak setinggi monster mitik dari tingkat yang sama setelah mengaktifkan Twofold Berserk, dia tidak jauh dari itu. Ksatria neraka, yang hanya seorang Grand Lord, bukan tandingannya. Tanpa menggunakan keterampilan apapun, Si Feng dengan mudah menembus pertahanan Hell Knight dengan hanya Orbit Sword. Saat tebasan demi tebasan membelah kulit seperti besi Hell Knight, HP monster itu anjlok. Ketika hanya 1% dari HP Hell Knight yang tersisa, cahaya keemasan menyelimuti monster itu. Hell Knight berubah menjadi aliran asap biru yang mengalir kembali ke Magic Scroll di tangan Cathy Green. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan tes kedua Cathy Green. Bab 1444 Hadiah Evaluasi Peringkat SSS. Setelah pemberitahuan sistem tentang penyelesaian tes, Si Feng menerima pemberitahuan sistem lain. Tanda hubung. Sistem, evaluasi tes 200 poin. Peringkat evaluasi tes, peringkat SSS. Hadiah 20 poin penguasaan gratis, 5 poin keterampilan legasi, 300 juta EXP, dan Favores Countess Cathy Green meningkat sebesar 30 poin. Itu hanya sebuah tes, namun itu memberi begitu banyak poin keterampilan legasi. Notifikasi sistem mengejutkan Si Feng. Secara umum, pemain beruntung mendapatkan 1 atau 2 legacy skill points setelah menyelesaikan quest tersembunyi tingkat tinggi, namun ia telah menerima 5 poin setelah lolos ke quest. Orang bisa dengan mudah membayangkan imbalan berlimpah dari pencarian itu sendiri. Untuk berpikir kamu benar-benar akan mengalahkan Hell Knight-ku, kamu benar-benar petualang yang mengejutkan, Cathy Green, yang berdiri agak jauh, berkata dengan puas. Aku bahkan lebih yakin bahwa kamu bisa mendapatkan item untukku. Karena kamu telah lulus ujianku, anggap ini sebagai hadiah. Mengatakan demikian, Countess mengungkapkan batu permata biru dengan aura dingin. Saat batu permata ini muncul, suhu yang sudah dingin turun lebih jauh. Mana di sekitarnya berkumpul di batu dengan hiruk-pikuk membentuk pusaran. Apakah itu batu sumber Azure? Seru Si Feng ketika dia melihat batu permata yang mempesona di tangan Cathy Green. Domain dewa memiliki banyak jenis batu permata atribut. Namun, batu sumber atribut adalah peringkat di atas. Batu sumber atribut bernilai ribuan emas, tetapi tidak seperti batu permata atribut. Pemain hanya bisa melengkapi satu dari setiap jenis batu sumber. Meskipun atribut batu permata hanya meningkatkan atribut tertentu, atribut Source Stone dapat meningkatkan 2 atau lebih. Ambil batu sumber Azure misalnya. Tidak hanya itu meningkatkan fisik sebesar 5% ketika dilengkapi, tetapi juga meningkatkan resistensi es sebesar 20%. Batu sumber Azure bisa dengan mudah hilang untuk 6 atau 7.000 emas di masa lalu, tetapi hanya orang bodoh yang akan menjual satu. Biasanya, orang akan menukar Azure Source Stone dengan sepotong epic equipment dengan atribut tinggi. Memang. Selain itu, ini adalah batu sumber Azure menengah, kata Cathy Green, mengangguk. Dengan item ini, kamu akan lebih mudah mengambil item aku. Kamu tidak memiliki cukup resistensi es sekarang untuk bertahan hidup di daerah itu. Petik 2. Batu sumber antara biru, Si Feng tidak bisa percaya bahwa Cathy Green sebenarnya sangat murah hati. Atribut Source Stone dibagi menjadi 4 peringkat, Basic, Intermediate, Advanced, dan Peak. Sumber atribut dasar batu saja sangat berharga. Di masa lalu, seorang ahli tingkat atas akan beruntung untuk melengkapi 1 atau 2 batu sumber atribut dasar. Bahkan setelah 10 tahun berada di domain dewa, Shadow hanya memperoleh 1 sumber batu atribut antara. Tidak seperti batu permata, orang tidak dapat meningkatkan peringkat batu sumber atribut dengan mensintesis batu peringkat bawah. Harta ini hanya bisa diperoleh dari tanah terlarang tingkat 1.
Adapun batu sumber atribut dasar, mereka dapat ditemukan di tanah terlarang grade 2. Padahal, hanya peti harta karun emas gelap dan atasan mitik yang memiliki peringkat di atas yang memiliki peluang untuk menjatuhkan mereka. Namun, Cathy Green cukup dermawan untuk memberinya batu sumber azure. Batu sumber azure menengah, hanya satu yang dapat dilengkapi pada suatu waktu. Persyaratan peralatan, level 50. Semua atribut plus 120, meningkatkan fisik sebesar 8%, meningkatkan resistensi es sebesar 30%. Tanda hubung. Bonus atribut dari satu Azure Sword Stone sudah lebih tinggi daripada peralatan kelas atas, level 50, Dark Gold. Selain itu meningkatkan fisik dan ice resistance. Setelah menerima batu sumber Azure menengah, ia mengganti salah satu batu permata kekuatan tier 3 tanpa ragu-ragu. Apa yang Si Feng tidak ketahui adalah bahwa Countess bermaksud memberinya batu sumber dasar biru sebelum dia mengejutkannya dengan penampilannya. Atribut dasar Si Feng tidak hanya meningkat setelah melengkapi batu sumber, tetapi panca inderanya juga menajam. Ketika pertama kali memasuki aula, dia merasa agak dingin, tapi sekarang dia tidak merasakannya sama sekali. Sangat bagus. Sekarang, aku akan mengirim kamu ke Ice Crystal World. Setelah kamu di sana, kumpulkan 10 kristal es abadi untuk aku. Bawa mereka kembali, dan gelang waktu adalah milikmu, Cathy Green menjelaskan, mengangguk setuju ketika Si Feng santai, tidak lagi terpengaruh oleh suhu ruangan. Sistem kamu telah menerima peringkat Epic Countess Cathy Green storyline utama, Ice Crystal World. Konten pencarian, kumpulkan 10 kristal es abadi dari dunia kristal es. Quest, gelang waktu. Mengapa ini merupakan quest storyline utama yang diberi peringkat epic? Kerutan menarik bibir Si Feng ketika dia membaca notifikasi sistem. Quest storyline utama dapat secara signifikan mempengaruhi kerajaan atau kekaisaran. Efek ini bisa bermanfaat, tetapi bisa juga merusak. Mereka jauh lebih sulit daripada pencarian lain dengan peringkat yang sama. Meskipun lokasi pencarian bukan tanah terlarang di benua domain dewa, dunia kristal es adalah tanah terlarang. Baru sekarang Si Feng mengerti mengapa Cathy Green mengatakan kepadanya bahwa tingkat yang lebih tinggi adalah semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi di lokasi pencarian. Dunia es kristal adalah dunia tersendiri dan sangat menentang bentuk kehidupan yang dikunjungi. Semakin kuat bentuk kehidupan itu, semakin banyak penolakan yang akan mereka hadapi. Saat memasuki dunia, berbagai aspek akan berusaha untuk menekan pendatang baru. Pada saat yang sama, makhluk hidup asing yang memasuki dunia ini akan memiliki aura unik. Sementara itu, semakin kuat aura ini, semakin mudah untuk menarik monster tua dunia kristal es. Bahkan tier 5 NPC tidak cocok untuk monster tua itu. Dewa tingkat 6 bahkan tidak diizinkan masuk. Baiklah, aku akan membuka gerbang teleportasi sekarang. Aku hanya bisa menjaga gerbang selama 1 atau 2 detik, jadi kamu harus cepat. Kalau tidak, kamu harus menunggu sebulan lagi sebelum aku bisa membuka gerbang lagi, Cathy Green memperingatkan Si Feng. Dengan kata lain, Si Feng hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang pencariannya. Jika dia gagal, dia harus mendapatkan 5 juta kristal sihir untuk membeli gelang waktu. Aku mengerti, Si Feng mengangguk. Namun di dalam hati, dia merasa jijik terhadap Countess. Pemain lain mungkin tidak tahu apa itu Eternal Ice Crystals, tapi dia tahu. Dikabarkan bahwa kristal es abadi mengandung kekuatan abadi. Eternal Power sangat penting dalam membantu NPC mencapai tier 6. Di masa lalu, banyak pemain dengan pengawal pribadi gelap emas hanya dapat meningkatkan NPC mereka ke tingkat 5. Karena kurangnya kekuatan kekal maka para penjaga ini tidak pernah melewati rintangan terakhir itu. Karenanya, item yang mengandung kekuatan abadi seperti kristal es abadi telah tak ternilai di masa lalu. Seseorang hanya bisa berdagang bahan langka atau barang dengan nilai yang sama untuk mereka. Namun, wanita ini menginginkannya untuk mendapatkan kristal es abadi dari dunia kristal es. Bagaimana mungkin mereka semudah itu diperoleh? Selain itu, dia menginginkan 10 dari mereka. Tapi Si Feng tidak peduli saat ini. Zero Wing tidak dilengkapi untuk mengumpulkan 5 juta kristal ajaib. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan salah satu dari 7 harta karun, dan dengan Golden Stigmata, dia bisa menggunakan item itu lebih baik daripada Cathy Green. Setelah Si Feng mempersiapkan diri, Cathy Green mulai mengucapkan mantra. Segera, mana melonjak menuju gerbang baja tertutup, perlahan-lahan memaksa mereka terbuka. Sebuah terowongan spasial yang stabil terbentuk di luar pintu yang terbuka. Cepat, teriak Cathy Green. Mengabaikan kondisinya yang melemah, Si Feng mengaktifkan Windwalk dan melompat ke terowongan spasial, meninggalkan aula es. Bab 1445 Dunia Kristal Es. Di dalam ngarai yang tertutup salju, sebuah pesta beranggotakan 6 bertarung di level 48, High Lord memberi peringkat Tiger bertaring es. Harimau bergigi es. Elemental Creature, High Lord. Level 48, HP 31 juta per 31 juta. Tanda hubung. Warrior perisai level 45 memegang pedang panjang merah dan bakel aqua blue berdiri di depan monster setinggi 5 meter ini, dan meskipun ukurannya, itu tidak berdaya melawan pemain. Terlepas dari bagaimana Tiger bertaring es mencoba untuk menyerang prajurit perisai, yang terakhir memblokir pukulan dan menemukan celah untuk menyerang. Menggunakan keterampilannya untuk menangani 6 hingga 7.000 kerusakan per hit. Anggota partai Shield Warrior juga cukup mampu.
Tidak hanya mereka semua level 44 dan di atas, tetapi keterampilan dan mantra mereka juga memberikan lebih dari minus 10.000 kerusakan. Serangan normal mereka sendiri menghasilkan lebih dari minus 3.000 kerusakan. Semuanya, bos hampir mati. Tingkatkan output kerusakan kamu. Pastikan kamu menghindari skill AW-nya, Shield Warrior bernama Solitary Nine berkata dengan tenang saat ia memblokir serangan Tiger bergigi ice lainnya. Komandan, santai, ini bukan pertama kalinya kita membunuh harimau bergigi es. Pemanggil orang berpakaian putih tingkat 44 yang tidak jauh mencemooh. Anggota partai lainnya mengangguk. Ketika HP Tiger yang bergigi es mencapai 30%, bulunya yang seputih salju berubah menjadi ungu saat mengamuk. Ukuran dan kecepatan serangannya juga meningkat. Beberapa saat kemudian, es mulai turun dari langit, menutupi radius 50 yard di sekitar harimau bergigi es. Melihat ini, Solitaire 9 berteriak ketika dia mengaktifkan Shield Wall. Dia kemudian dengan terampil menghindari es yang turun dan fokus pada pertahanan. Meskipun ada dorongan untuk kekuatan dan kecepatan Tiger bergigi es, itu masih tidak bisa menembus pertahanan Solitaire 9. Pada akhirnya, semua serangannya bertemu dengan perisai bundar warrior-warrior, mengurangi kerusakannya secara signifikan. Pada saat yang sama, druid betina di belakang melambaikan tongkatnya yang berwarna hijau kehitaman saat dia melemparkan Helling Wind. Meskipun Shield Warrior adalah target utamanya, sisa dari partainya menerima buff penyembuh, mendapatkan lebih dari 1.500 HP setiap detik. Ini menjaga HP semua orang di atas tingkat yang aman. Setiap pemain di pesta meluncurkan serangan sengit. Akibatnya, HP ketua menurun dengan cepat. Dari 30%, sangat cepat turun menjadi 15%. Ketika HP ketua mencapai 10%, para pemain ini meluncurkan setiap skill yang mereka miliki. Ketika Tiger yang bergigi es hanya memiliki 2% dari HP yang tersisa, beberapa Flame Spear terbang dari jarak jauh, menyerang ketua tertinggi dan melahap sisa HP-nya. Saat macan bertaring es runtuh, ia menjatuhkan 5 item. Bingung, anggota partai berbalik ke arah asal Flame Spear. Sebuah tim beranggotakan 20 orang berdiri di salju agak jauh. Elementalis laki-laki yang memegang scroll sihir tingkat 2 tampaknya adalah pemimpinnya. Elementalis ini tersenyum pada 6 anggota party. Featherwind, apa artinya ini? Tuntut Solitaire 9 dengan ekspresi jelek. Apa artinya ini? Elementalis bernama Featherwind terkekeh. Bukankah sudah jelas? Aku mencuri membunuh, apalagi yang akan aku lakukan? Pemimpin persekutuan kami mengagumi kamu dan telah mengundang kamu dan tim petualang kamu untuk bergabung dengan keluarga tanpa tanding kami. Jika kamu menolak, tim petualangan Aurora Sword tidak akan pernah lagi menemukan kesuksesan di Cold Twin City. Petik 2. Druid perempuan bernama Yanya menggeram dari belakang Solitary Nine, kalian akan berlebihan. Karena Big Brother Solitary telah menentukan bahwa kami tidak akan terlibat dalam pergulatan antara persekutuan kamu, kami tidak akan bergabung dengan kedua pihak. Petik 2. Karena pelecehan keluarga tanpa tanding, tim petualang mereka telah berkelana ke daerah yang sepi ini untuk naik level. Namun orang-orang ini telah mengikuti mereka sejauh ini dari Cold Twin City untuk mencuri bos mereka. Overboard, Featherwind tertawa. Pemenang mengambil semua di tempat ini. Sekarang kompetisi atas Cold Twin City telah mencapai puncaknya, pemimpin persekutuan kami tidak akan membiarkan kecelakaan apapun. Tentu saja, pemimpin kelompok kami sangat menghargai para pakar seperti Brother Nine. Jika saudara 9 bergabung dengan persekutuan kita, dia setidaknya akan menjadi MT pemimpin untuk salah satu pasukan utama kita. Namun pemimpin persekutuan kita telah menunggu begitu lama, dan tetap saja saudara 9 menolak. Karena kami tidak dapat merekrut kamu, kami akan memastikan tidak ada yang dapat memiliki kamu. Ini adalah undangan terakhirmu. Saudara 9, maukah kamu bergabung dengan kami atau tidak? Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kecemasan mengencangkan dada Yanya. The Matchless Family adalah salah satu dari 2 guild besar Cold Twin City. Ada banyak ahli di bawah komandonya. Jika itu benar-benar memutuskan untuk bergerak melawan tim petualang Aurora Sword mereka, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Brother Nine, sebelum kamu menjawab, pikirkan baik-baik. Kalau tidak, orang-orang di sekitar kamu mungkin mengalami beberapa kecelakaan. Siapa yang tahu? Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin jatuh kembali ke level 0. Featherwind mengancam, tersenyum. Ekspresi Yanya dan anggota partai lainnya menjadi gelap. Meskipun mereka kuat, keluarga tanpa tanding memiliki terlalu banyak ahli. Jika mereka disergap, mereka pasti akan mati. Tetapi mereka tidak bisa meninggalkan Cold Twin City. Pada akhirnya, persekutuan tanpa ampun ini akan menjemput mereka. Apakah kamu tidak takut kita hanya akan bergabung dengan dinasti Centurion? Tanya Solitaire, nadanya sedingin salju di bawah kakinya. Salah satu dari 2 guild besar Cold Twin City adalah Matchless Family, sementara yang lainnya adalah Centurion dinasti. Itu karena persaingan antara guild ini untuk menguasai kota yang diderita Aurora Sword. Kamu bebas untuk bergabung dengan bajingan itu, tentu saja, tetapi jangan berpikir bahwa kamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketika Featherwind selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, ia menarik gulungan kuno, hitam pekat, yang memancarkan kejahatan yang menyayat hati, dari tasnya. Tiba-tiba, lebih dari 100 pemain dari Matchless Family mulai muncul di sekitar pesta Solitary Nine. Para pemain ini telah menyembunyikan kehadiran mereka dengan gulir gaib kelompok.
Namun, Shield Warrior jauh lebih takut pada Magic Scroll di tangan Featherwind daripada dia dari para pemain di sekitar mereka. Tidak kusangka kamu bahkan menyiapkan gulungan jiwa mati. Kalian dari keluarga tanpa tanding menganggap terlalu tinggi tentang diriku, kata Soliter 9. Tersenyum pahit ketika dia menatap gulungan hitam itu. Dead Soul Scroll adalah Magic Scroll spesial yang bisa mengutuk pemain target. Jika pemain meninggal dalam waktu tertentu, hukuman mati mereka akan berlipat ganda, dan mereka akan kehilangan antara 3 dan 5 level. Sebagian besar guild menyimpan scroll super rare untuk target penting. Tentu saja, aku sudah memberitahu kamu betapa pentingnya kamu bagi pemimpin kelompok kami. Sebagai buktinya, dia secara pribadi memerintahkan aku untuk menggunakan gulungan ini, kata Featherwind, tertawa. Baik, apa keputusan kamu, Saudara 9? Petik 2. Namun, ketika Solitary Nine merenungkan pilihannya, pusaran hitam muncul di langit di atasnya. Sebuah bayangan hitam jatuh dari pusaran, mendarat di antara pesta Aurora Sword dan tiran keluarga Matchless. Bayangan ini tidak lain adalah Si Feng. Ini dunia kristal es. Si Feng tidak bisa membantu tetapi meliriknya. Segera, ia menemukan para pemain terlibat dalam konfrontasi. Setiap pemain menatapnya dengan kaget. Meskipun Si Feng telah mendengar tentang dunia kristal es, dia belum pernah mengunjunginya. Namun, dia tidak terkejut menemukan pemain di sini. Lagi pula, itu tidak biasa menemukan pemain di dunia lain. Ambil dan gelap misalnya. Meskipun menjadi rumah bagi iblis, banyak pemain tinggal di sana. Yang mengejutkan Si Feng adalah level para pemain. Semua pemain ini setidaknya level 44. Bahkan ada beberapa pemain level 45. Kamu siapa? Tidakkah kamu sadar bahwa keluarga tanpa tanding mencoba melakukan bisnis di sini? Featherwind dengan angkuh menuntut.